Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka mencari ilmu. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan beberapa hasil dari tugas kelompok kami mengenai akad hukum dalam syariah Al-Uqud. Yang pertama, pengertian akad. Kata akad sendiri berasal dari kata al-aqd yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Selanjutnya yaitu asas-asas dan sumber hukum akad. Asas-asas dan sumber hukum akad di sini ada dua. Yang pertama, asas konsensualisme atau asas kerelaan. Dan yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Asas konsensualisme atau asas kerelaan merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Nah, yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Asas ini berarti bahwa kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum. Selanjutnya yaitu pembentukan akad. Pembentukan akad di sini ada 4. Yang pertama, ijab dan qabul. Ijab merupakan penawaran yang disampaikan dari pihak pertama dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Nah, yang kedua, pihak yang berakad. Pihak yang berakad atau subjek akad tidak saja berupa orang perorangan tetapi juga berbentuk badan hukum. Yang ketiga, objek akad. Objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad bentuknya tampak dan membekas. Objek akad ini tidak hanya suatu benda yang bersifat material, tetapi juga bersifat subjektif dan abstrak. Dengan demikian, objek akad tersebut dapat berbentuk harta benda seperti dalam jual beli atau berbentuk manfaat seperti dalam upah mengupah. Nah, yang terakhir, tujuan akad. Tujuan setiap akad menurut ulama fikih hanya diketahui melalui syarak dan harus berjalan dengan kehendak syarak. Nah, selanjutnya kategori akibat hukum akad dan jenis-jenis akad. Hukum akad al-daman dan al-itizam. Perikatan al-itizam dan perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah yang mengandung konsep. Sebenarnya yang dimaksud dengan hukum akad itu tidak lain adalah akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian. Nah, di sini ahli-ahli hukum Islam membedakan hukum akad menjadi dua, yaitu yang pertama hukum asli akad. Hukum asli akad adalah akibat-akibat logis dari adanya akad yang merupakan tujuan pokok disyariatkan akad. Yang kedua, hukum tambahan akad adalah kewajiban dan hak yang timbul dari adanya akad itu. Menurut Anwar, hukum akad tambahan menggambarkan konsep perikatan dalam hukum Islam karena di dalamnya terkandung adanya kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak. Nah, jenis-jenis akad tersendiri ada 3. Yang pertama akad sahih, yang kedua akad fasih, yang ketiga akad batil. Akad sahih di sini yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang, misalnya dari penjual kepada pembeli, dan perpindahan harga dari pembeli kepada penjual. Nah, yang kedua akad fasih, yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut, dengan kata lain akibat hukumnya adalah mauquf. Nah, yang ketiga akad batil, yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta dan benda kepada kedua belah pihak. Konsep khiyar. Secara etimologi, khiyar berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum, yaitu menentukan yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan orientasi. Secara terminologis, dalam ilmu fikih, khiyar berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk
memilih antara dua hal yang disukainya. Khiyar sebagai sebuah hak yang dimiliki pembeli dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu khiyar ta'yin, khiyar yang terjadi dalam hal yang menjadi objek jual beli, tidak hanya berupa sebuah barang, sehingga apabila pembeli telah menjatuhkan pilihannya terhadap suatu barang, maka barang itulah yang menjadi objek akad. Khiyar syarat yaitu hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi. Yang ketiga, khiyar ru'yat, yaitu khiyar yang terjadi dalam jual beli yang hanya menyebutkan sifat dari suatu barang. Yang keempat ada khiyar cacat atau khiyar aib, yaitu khiyar yang berkaitan dengan adanya cacat tersembunyi dalam suatu barang. Yang terakhir ada khiyar al-majlis, yaitu hak pilih bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk membatalkan perjanjian atau melakukannya selama belum beranjak dari lokasi perjanjian. Konsep fasah secara etimologi berarti membatalkan atau juga mencabut atau menghapuskan atau membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami istri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasah adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Syarat-syarat fasah. Fasah bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Berikut adalah penjabarannya. Yang pertama ada fasah karena batalnya perkawinan, karena syarat-syarat ini yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. Yaitu setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami. Yang kedua ada fasah karena datang hal-hal setelah akad. Yang pertama adalah bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali ke agama Islam. Yang kedua, jika suami yang tadinya kafir masuk Islam tapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal atau fasah. Di sini ada bentuk-bentuk fasah. Bentuk-bentuk fasah yang terjadi dengan sendirinya. Yang terjadi dengan sendirinya sebagai berikut. Fasah terjadi karena pernikahan yang dilakukan adalah nikah mut'ah. Yang kedua, fasah disebabkan istri merasa tidak kafah dengan suaminya. Yang ketiga, fasah akibat salah seorang suami atau istri menderita penyakit gila. Yang keempat ada fasah terjadinya karena li'an, yaitu saling melaknat. Yang kelima adalah fasah disebabkan salah seorang suami istri murtad dan menjadi musyrik atau musyrikah. Yang keenam adalah fasah karena suami dipenjara. Dasar hukum fasah. Pada dasarnya hukum fasah itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu tersebut. Dasar pokok dari hukum fasah ini adalah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syarat sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Tanpa akad yang sah. Agar ijab qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya 3 syarat, yaitu ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad. Secara umum, syarat sahnya perjanjian menurut Sayyid Sabiq adalah tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Maksud bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah. Sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah dan dengan sendirinya maka akan batal demi hukum. Yang kedua harus sama-sama ridho, yang ketiga harus jelas dan gamblang. Konsep wan prestasi. Wan prestasi dalam hukum perikatan merupakan cedera janji atau ingkar janji atau kelalaian yang biasanya dilakukan oleh pihak debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian itu tidak boleh dilakukan.
Secara umum, hubungan prestasi dapat berupa yaitu 1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan. 2. Melakukan prestasi yang dijanjikan tapi hanya sebagian atau setengahnya. 3. Melakukan prestasi yang dijanjikan tapi terlambat memenuhinya. 4. Melakukan prestasi yang dijanjikan tapi keliru dalam memenuhi prestasi atau tidak sebagaimana mestinya. Dan 5. Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Hal-hal yang dapat merusak akad. Yang dimaksud dengan cedera akad adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur keridhaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut sistem hukum manapun di dunia ini, kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak. Apabila syarat kesepakatan ini tidak terpenuhi, maka akibat hukum yang timbul adalah perjanjian tersebut cedera atau rusak dan batal. Adapun hal-hal yang termasuk kepada cacat dalam hukum positif adalah paksaan, kehilafan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan atau pengaruh yang tidak pantas. Nah, selanjutnya yaitu keadaan yang memaksa. Alasan seseorang melakukan wan prestasi yaitu dikarenakan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wan prestasi itu sendiri. Antara lain yaitu 1. Adanya kelalaian pada customer atau pihak debitur. 2. Karena adanya keadaan yang memaksa. Nah, kelalaian pada customer sendiri yaitu kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya, yaitu kepada nasabah jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu kewajiban untuk memberikan sesuatu yang dijanjikan, dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan ataupun kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan. Yang kedua yaitu karena adanya keadaan yang memaksa. Keadaan memaksa ialah keadaan yang tidak dapat dipenuhi prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan yang memaksa antara lain yaitu tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan. Ini bersifat tetap dan tidak dapat dan yang kedua tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk prestasi itu bersifat tetap atau sementara. Nah, yang terakhir yaitu peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu yang membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi, bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur. Selanjutnya yaitu risiko. Sebelumnya, untuk sahnya suatu perjanjian dalam prestasi diperlukan 4 syarat, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Apabila syarat pertama dan kedua tidak dijalankan, maka perjanjian akan dibatalkan. Sedangkan jika syarat ketiga dan keempat tidak ada, maka perjanjian batal atas dasar hukum. Namun, apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, perjanjian akan sah, sehingga semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dan suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikat yang baik. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu berakhirnya suatu akad. Yang dimaksud berakhirnya suatu akad atau terminasi akad adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Terminasi sendiri dalam kamus ilmiah kontemporer diartikan dengan pembatasan atau pengakhiran. Nah, dalam buku Profesor Syamsul Anwar, terminasi akad meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, terminasi akad karena ikalah, yaitu terjadi fasak akad atau pembatalan suatu akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dalam suatu hadis ada yang berbunyi yaitu, barang siapa yang membatalkan akad seorang muslim, maka Allah akan membatalkan kesulitannya pada hari kiamat. Ataupun ada lagi yaitu, barang siapa yang membatalkan jual beli dari orang yang merasa menyesal, maka Allah akan membatalkan kesulitan pada hari kiamat. Yang kedua yaitu terminasi akad terkait pembayaran urbun di muka. Di lain pihak,
Mazhab Hanbali termasuk Imam Ahmad sendiri memandang urbun sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ahli-ahli hukum kontemporer mengambil pandangan fuqaha Hanbali dan menerima urbun tersebut. Yang ketiga yaitu terminasi akad karena mustahil dilaksanakan, yaitu apabila tidak dilaksanakan perikatan oleh salah satu pihak, maka dengan sendirinya akad batal tanpa adanya putusan hakim karena akad mustahil untuk dilaksanakannya. Saya ambil contoh yaitu akad jual beli. Apabila barang musnah di tangan penjual sesudah akad sebelum diserahkan kepada pembeli, maka akad putus dengan sendirinya. Apabila telah terlanjur meminta harga pembeli dari pembeli, maka ia wajib mengembalikan harta tersebut kepada pembeli. Selanjutnya yang keempat yaitu terminasi akad karena salah satu pihak menolak melaksanakannya. Sebagai contoh, seorang yang membawa mobilnya ke bengkel untuk diperbaiki, kewajiban kepada pemilik barang untuk membayar biaya perbaikan jika telah diperbaiki. Selama pemilik barang belum membayarnya, maka bengkel dapat menahan barang tersebut sebagai pemilik untuk melunasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.